Oke, terima kasih dan selamat datang, selamat siang teman-teman semua di Mental Health Week 2025. Kita dengan tema kembali ke hulu menyusur akar kesehatan jiwa bagi remaja. Kita di sini akan merayakan ekspresi remaja. Nah, di sini sebenarnya adalah perwakilan nih dari tiga pengirim karya kreatif yang sudah yang kita buka waktu itu ya di awal Oktober gitu. Di awal Oktober kita membuka submisi karya dan kita akan mendengar kayak sedikit apa sih karya-karya mereka ini di balik itu dan juga kayak mungkin refleksi mereka terkait dengan kesehatan jiwa pada remaja. Pertama ada Kak Laurentius Agustiantoro, lalu ada Evelyn Tandias dan juga Kak Karisa Putri Sujitno. Dan aku Fikri Haider sebagai moderator pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, udah cukup aku yang ngomong. Aku akan mengundang nih beberapa teman-teman yang tiga tiga perwakilan submisi karya itu untuk menceritakan karya-karya mereka apa aja sih karya-karya em, yang mereka submit di sini dan juga bisa di-share ke teman-teman hari ini. Oke, yang pertama ada karya rapat darurat dari Kak Evelyn Tandias. Kak Evelyn mungkin em, sudah ada Kak Evelynnya di sini? Iya, salah Kak. Halo, selamat selamat siang Kak Evelyn. Iya, Kak. Oke, Kak Evelyn akan mau buka kamera atau Oh iya. nggak masalah sih kalau nggak bisa buka. Kayaknya udah. Oke, udah ketemu. Oke, Oh ya. oke Kak Evelyn. Nah, gini jadi karya pertama yang kita mau tampilin dan juga kita share. Silakan, aku akan kasih layar dan waktunya untuk Kak Evelyn menceritakan ini karya apa sih, rapat darurat maksudnya apa dan juga bagian aspek dari kesehatan jiwa untuk remajanya bagaimana. Oke, Kak Evelyn silakan. Oke. Makasih Kak Vicky. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya kenalin nama aku Evelyn. Saat ini aku sedang bekerja tapi kebetulan lagi cuti. Makanya bisa ikutan Zoom meeting hari ini. Untuk karya aku kirimkan ini sebuah cerpen sih Kak. Sebuah cerpen yang aku tulis di tahun 2021. Jadi saat itu aku sedang berusia 21 juga. Dan waktu itu kondisinya aku tuh lagi exchange ke luar negeri. Dan itu pertama kalinya tuh aku tinggal sendiri selama 6 bulan jauh dari keluarga dan teman-teman di Indonesia. Dan waktu itu sempat ada satu kejadian, temanku itu ada yang ngalamin homesick, terus susah untuk cerita sampai di akhir program baru dia bisa keluarin gitu kayak sebenarnya tuh aku homesick selama ini aku tuh tapi nggak bisa cerita nggak tahu caranya gimana dan setelah dengar cerita itu aku jadi terinspirasi untuk nulis cerita tentang seorang anak yang dia sedang berduka karena papanya pergi tapi dia nggak bisa ngomong dan akhirnya organ-organ di dalam tubuhnya yang berbicara jadi kayak otot, hati, tangan, kakinya yang akhirnya bersuara gitu karena dia sendiri sulit untuk mengucapkan isi hatinya. Dan di sini kenapa akhirnya aku submit karya ini untuk acara ini karena kan temanya kesehatan mental remaja ya. Aku sering ketemu case hmm, remaja-remaja itu mungkin terkadang sulit untuk mengungkapkan perasaannya, entah karena takut atau memang tidak terbiasa atau tidak diajarkan di rumah. Dan ketika hal itu terjadi, jadi itu di-channeling ke hal-hal lain. Dan salah satunya adalah melalui ekspresi karya gitu. Dan um, itu sih yang bikin aku pengen submit karya ini dan bersyukur banget bisa berbagi di forum ini. Mungkin sampai di situ dulu ya Kak.
Oke, terima kasih Kak Evelyn atas sharing sedikitnya terkait dengan cerita cerpen ya. Bisa kasih reaction emoji teman-teman terkait dengan cerpen yang di-share sama Kak Evelyn di sini. Iya, oke. Aku akan simpen dulu ya untuk kita akan diskusi nanti di belakang karena aku mau kasih kenalin dengan beberapa submisi karya yang ketiga orang lainnya itu. Oke, selanjutnya ada siapa di sini? Ada ada siapa karyanya? Ada karya kedua berjudul Sangkar Emas dan Burung yang Lupa Terbang, Renungan Jiwa untuk Remaja Hilang Arah di Balik Terangnya Cahaya Layar. Ini dari Karisa Putri Suyitno. Kak Karisa sudah ada di ruangan. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar? Ya, Ya, oke. terima kasih, Kak Fikri. Oke, Jadi, dalam Mental Health Week ini, yang diselenggarakan oleh PPH Unika Atmajaya, karena kebetulan tema pada tahun ini adalah kesehatan mental pada remaja di Indonesia, dengan itu saya turut andil menyumbangkan sebuah refleksi mengenai bagaimana dunia online memiliki peran bagi kehidupan para remaja di Indonesia. Dan juga karena kebetulan saya masih remaja, saya berusia 18 tahun, dan saat ini saya sedang menjalani fase gap year era gitu. Jadi di sini saya merasa kayak, oh kok ini aku mengalami nih, jadi aku mau sharing refleksi dengan teman-teman gitu. Dengan judul yaitu Sangkar Emas dan Burung yang Lupa Terbang, di mana sangkar emas itu dianalogikan sebagai cyberspace atau dunia maya yang itu benar-benar kalau kita pertama kali tahu atau kita pertama kali menjerumus itu sangat amat membuat penasaran. Sekali-sekali terjun itu langsung kayak kok kayaknya di sana itu di depan sana ada apa ya gitu. Jadi semakin rasa ingin tahu itu semakin tinggi gitu. Jika tidak diimbangi dengan cakap bermedia sosial, apalagi pada fase-fase remaja kayak yang aku alamin saat ini itu benar-benar terombang-ambing banget gitu. Apalagi ketika kita tidak menemukan lingkungan yang tepat atau mungkin kita terjerumus pada eh, lingkungan-lingkungan yang salah dan kita nggak bisa ngerem tuh. Tapi di sisi lain, di sisi itu kita juga bisa dari bermedia sosial itu bisa menemukan komunitas-komunitas atau bisa menemukan katrol dari oh ternyata dari sini tuh aku bisa menyembuhkan gitu. Jadi dua yang ada dua eh, yang yang disampaikan dari refleksi tersebut itu ada dua yaitu yang pertama jika kita nggak menemukan lingkungan yang tepat itu kita akan terjerumus dan di sisi lain ada sisi positifnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Karisa untuk sedikit terkait dengan refleksinya gitu ya. Sebelum aku ke karya ketiga gitu ya, mungkin aku sebenarnya mau denger gitu ya, mungkin kutipan-kutipan dari refleksi maupun dari cerpen dari Kak Karisa juga dari Kak Evelyn gitu ya. Mungkin Kak Karisa atau Kak Evelyn mau menyampaikan sedikit kutipan cerita atau refleks cerpen atau refleksinya yang mau di share atau highlightnya yang ingin dibagikan gitu ke teman-teman, mungkin dari Kakak Risa dulu atau dari Kak Evelyn silakan.
Kak Karisa duluan aja. Langsung lagi on cam. Oke. Baik, terima kasih Kak Fikri, Kak Evelyn. Jadi mungkin yang akan aku highlight dari esai tersebut adalah ini. Langkah awal tidak selalu mendapatkan jawaban yang tepat. Penyembuhan serta penerimaan dari kegagalan, kehilangan arah, dan rasa tertinggal adalah sebuah jawaban, yaitu perjalanan untuk kembali pada diri sendiri. Pertolongan pun juga dapat datang dari dukungan eksternal. Remaja tidak bisa dibiarkan menghadapi dunia digital sendirian. Melalui lingkungan keluarga, lingkungan positif, itu perlu hadir sebagai pendamping, bukan pengawas yang menghakimi. Penggunaan pasif yang digunakan remaja berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi seorang remaja. Namun, di balik itu semua, apabila penggunaan aktif dan apabila penggunaan lebih bisa diarahkan ke hal yang positif, itu akan bisa membantu menemukan identitas diri yang sebenarnya. Sudah. Oke, terima kasih Kak Karisa untuk Terima highlightnya. kasih. Oke, dari Kak Evelyn mungkin mau berbagi terkait dengan kutipan ceritanya, cerpennya. Silakan Kak. Oh ya, oke. Karena cerpennya 10 halaman, aku bacain halaman pertamanya aja ya. Boleh. Oke. Judulnya Rapat Darurat. Stop, stop. Semuanya harap tenang. Rapat hari ini akan segera dimulai. Suara otak yang lantang menenangkan seisi ruangan. Para indera memperhatikan otak yang berada di atas podium, ditemani oleh hati yang duduk di belakangnya. Mata, tolong hitung apakah semua peserta sudah hadir dalam ruangan ini. Mata berdiri dan mulai menghitung. Setelah beberapa detik, mata menghadap otak. Semuanya sudah hadir, kecuali tangan yang sedang cedera dan kaki yang seharusnya hadir. Otak mendengus kesal. Kaki lagi, kaki lagi. 1 minggu ini dia selalu terlambat. Sudah saatnya kita memberi dia sanksi yang lebih berat. Jangan langsung begitu, sahabat hati. Kamu kan tahu dia sedang sedikit lemas, kurang aktif akhir-akhir ini. Itu bukan alasan. Kita semua di sini juga sedang terluka. Tapi kita bisa tetap profesional, balas otak dengan ketus. Kan kemarin sudah diberitahu kalau agenda rapat hari ini penting, menyangkut nyawa. Aduh, jangan teriak-teriak dong, teluh telinga. Iya, aku paham. Sudah, tenang dulu, kita tunggu sebentar lagi, kata Happy dengan lembut. Mendadak terdengar pintu dibuka. Kaki datang sambil ngos-ngosan. Maaf, aku terlambat. Otak masih cemberut. Sebaiknya aku punya alasan yang masuk akal untuk keterlambatanmu hari ini. Aku, tadi aku butuh 10 menit untuk bisa bangun dari tempat tidur. Maafkan aku, kata kaki. Tidak masuk akal, bentak otak. Bagaimana mungkin? Kemudian hati menyelah. Sudah, tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang semuanya sudah hadir, jadi kita bisa mulai rapatnya. Otak mengumpat pelan, lalu menghela nafas. Baiklah, kita juga sudah terlambat 5 menit dari jadwal rapat seharusnya. Aku mulai saja. Otak membuka buku besar di hadapannya dan mulai membaca. 2 minggu lalu, kita membahas tentang kemungkinan-kemungkinan dampak dari duka yang dialami setelah papa pergi meninggalkan kita. Kita sudah berusaha mencari penghiburan dari mama, tapi mama sedang tidak bisa membantu kita. Minggu lalu, laporan juga masuk dari tangan yang cedera karena melukai diri sendiri, sehingga dia belum bisa bergabung dengan kita hari ini. Kaki juga bercerita kalau dia jarang digunakan akhir-akhir ini. Namun sekali lagi, ini bukan alasan untuk terlambat ya. Otak melirik ke arah kaki dengan tatapan menusuk. Kaki hanya bisa menundukkan kepala karena malu ditegur di depan orang lainnya. Oke, itu akhir dari halaman 1. Oke, terima kasih. Bisa berikan apresiasi untuk keduanya, Kak Evelyn dan Karisa, untuk kasih sedikit ya tentang terkait dengan karya yang mereka sampaikan gitu. Jadi yang satu kita ngomongin terkait dengan perandaian gitu ya.
dari Kak Evelyn ini ngomongin rapat darurat lah, yang satu lagi Kak Karisa ngomongin terkait dengan refleksi dirinya dia gitu. Kalau misalnya ya termasuk ke dalam cyber world, dunia cyber gitu, dunia cyber gitu, kalau bisa apa ya, ada ada baik dan buruknya gitu, dan itu yang sedang apa ada itu yang adalah pengalaman pengalaman pribadi yang sebenarnya bisa relate juga gitu, kedua dari Kak Karisa dan Kak Evelyn gitu, bisa itu menggambarkan gitu ya sebenarnya kesehatan remaja atau ekspresi remaja terkait dengan kesejahteraan mentalnya mereka itu seperti apa gitu ya. Oke, makasih Kak Evelyn dan Kak Risa untuk cuplikan sedikitnya terkait dengan karya yang sudah disubmit ke kami. Lalu kita lanjut ke karya terakhir. Karya terakhir dari Kak Laurentius Agustiantoro terkait dengan persona. Ini adalah lukisan atau ilustrasi. Kita tanya aja langsung kalian untuk dengarkan cerita terkait dengan karya ini apa sih, dan juga deskripsinya, dan juga apa sih kaitannya atau hubungannya dengan kesehatan jiwa. Kalau Laurentius sudah ada di ruangan? Halo, sudah, Halo, halo Mas. Kak Laurentius. Silakan untuk sharing terkait dengan karyanya. Oke, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya, teman-teman. Terdengar. Oke, Em, aku pertama-tama mau ucapin thank you dulu untuk ke Community of Practice Kesehatan Jiwa Masyarakat dan juga PPH Unikat Majaya karena telah mengadakan sebuah seminar yang menurut aku sangat bisa membuat remaja-remaja di Indonesia itu lebih sadar dan lebih paham dengan kesehatan mental mereka sendiri. Oke, untuk karya ini sesuai dengan yang teman-teman lihat tadi, sebuah lukisan dengan akrilik, cat akrilik yang dilukis di sebuah kanvas. Lukisan itu diberi nama persona, yang dalam arti menurut teori Jung, persona itu sebuah salah satu aspek kepribadian manusia yang ditunjukkan ke luar atau dalam tanda kutip hal-hal positif, hal-hal yang baik yang ingin kita tunjukkan ke orang lain. Tetapi aku sangat setuju tadi sama Kak Karen dan juga Kak Evelyn, kalau remaja itu terkadang mengalami transisi, mengalami kesepian dan membutuhkan bantuan orang-orang lain, teman-teman, kerabat, dan juga keluarga keluarga terdekatnya. Lukisan ini dilukis oleh seorang laki-laki pengidap bipolar disorder dan juga diagnosa bandingnya borderline saat dia masih transisi dari remaja akhir ke dewasa awal. Lukisan ini sebelumnya maaf kalau untuk teman-teman jika ada topik selanjutnya akan sedikit sensitif. Lukisan ini dilukis setelah pelukis ini melakukan percobaan bunuh diri kesekian kalinya. Melalui lukisan ini, sang pelukis itu ingin memperlihatkan wajah aslinya, wajah yang tidak pernah ia tunjukkan ke orang-orang lain atau orang-orang terdekatnya. Karena ia selalu tersenyum, ia selalu harus faking out di depan orang lain, harus um, di depan orang tua harus behaviornya gimana, di depan teman-teman, di depan dosen, dan sebagainya. Lalu melalui karya ini juga, aku sendiri sebagai pelukisnya ingin mengajak remaja-remaja di Indonesia untuk ada loh salah satu strategi coping ketika kita menghadapi stres, menghadapi guncangan-guncangan hidup yang lebih adaptif, yaitu melalui sebuah karya. Karya itu bisa lukisan, bisa seperti tadi cerpen dari Kakak Karina, atau melalui musik lagu. Cuman di sini memang untuk melukis itu meluapkan ekspresi emosi yang mungkin teman-teman teman-teman ya remaja ya itu susah untuk meluapkannya, susah untuk mengutarakannya dalam kata-kata. Terkadang banyak emosi yang kita bingung ini sebenarnya apa sih yang saya rasakan, nggak bisa dideskripsikan melalui kata-kata, nggak bisa dideskripsikan melalui mungkin verbal atau mungkin verbal, tapi di sini teman-teman bisa mengekspresikannya menjadi sebuah lukisan yang menggambarkan bagaimana diri seorang remaja yang mengalami transisi. Aku harap dengan adanya karya ini itu bisa membantu teman-teman yang lain untuk lebih lebih memiliki strategi coping yang adaptif
khususnya teman-teman remaja. Mungkin itu Mas Fikri yang bisa di-sharing tentang karya ini. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Laurentius sudah mau sharing terkait dengan karya lukisannya. Terima kasih juga untuk cerita terkait dengan di belakang maknanya atau misalnya cerita di baliknya ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dan terima kasih udah Kak Laurentius sudah membuka diri untuk dan juga berani untuk sharing terkait dengan ini. Oke, jadi aku akan ngajak ngobrol untuk ketiga isi karya ini sebentar gitu ya. Terkait dengan apa aja sih yang terkait dengan sebenarnya terkait dengan kesehatan jiwa dan juga terkait dengan seni gitu ya yang udah kita bahas kali ini gitu ya. Aku mau mengundang kembali ke Kak Evelyn dan juga Kak Karisa untuk di ruangan ini sebentar gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Em, oke. Nah, kita sharing aja gitu, ringan aja terkait itu. Dan kalau misalnya pembicaraannya cukup berat dan juga sensitif ya terkait dengan kesehatan jiwa, terutama dengan pengalaman personal, teman-teman juga bisa untuk tidak menjawab gitu atau misalnya tidak menjawab gitu. Tapi kita di sini bahas mungkin kayak terkait dengan tiga gitu ya. Pertama, ekspresi remaja itu kita melihat gitu ya pasti ada hubungan kaitannya terkait dengan ruang aman gitu ya. Gimana sih ruang aman dan juga remaja itu bisa mengekspresikan perasaannya gitu dengan aman tanpa harus merasa dihakimi gitu. Karena itulah refleksi yang diberikan oleh submisi karya kita ke-46 ini gitu. Nah, aku mau tanya dengan ketiga masing-masing gitu ya. Gimana terkait dengan ruang aman, gimana sih lingkungan sekitar teman-teman semua gitu terhadap ekspresi remaja gitu? Kira-kira apa yang diperhatiin oleh teman-teman gitu dan juga apa sih yang kamu rasain ketika berusaha atau misalnya mencoba untuk mengekspresikan perasaan yang kamu alami gitu ketika masa remaja. Kita bicara ruang aman di sini. Mungkin ada yang mau berbicara terkait itu? Dari Kak Evelyn, Kak Risa. Dari pengalamanku, kalau Fikri dan teman-teman, kebetulan keluargaku itu masih cukup konservatif. Jadi ekspresi remaja yang tanda kutip berlebihan menurut pandangan mereka itu kurang diapresiasi. Tapi aku tahu maksudnya bukan karena mereka nggak sayang sama keluarganya, tapi memang karena budaya. Karena sesuatu yang diajarkan turun temurun gitu, mungkin dari orang tua mereka juga, terus lingkungan keluarga besar. Jadi aku ingat waktu SMA gitu kan, lagi stres banget, terus nangis. Itu bukannya di nurture, ditanya kenapa, tapi pasti ditegur. Kayak, kenapa sih nangis terus? Kenapa sih gitu aja pusing? Terus kalau ditanya kenapa, kadang kan nggak bisa langsung jawab ya. Nggak bisa langsung diceritain gitu. Misalnya jawabnya, enggak kok nggak apa-apa. Nah, itu makin dimarahin tuh. Tuh, kalau nggak apa-apa, kenapa nangis? Gitu. Dan eh, ini sesuatu yang baru bisa aku omongin setelah aku lebih dewasa sih untungnya Kak. Jadi setelah aku udah menginjak usia 20-an ke atas, terus aku merasa orang tua lebih terbuka juga pandangannya, akhirnya kita berdiskusi tentang itu. Dan aku cerita waktu dulu aku umur 16, 17 gitu, lagi sering stres di sekolah. Terus papa mama kayak gitu, sebenarnya itu menakutkan loh. Kayak padahal aku pengen banget cerita. Dan kalau kalian sabar sedikit aja ketika aku jawab nggak apa-apa, itu sebenarnya ada banyak hal yang pengen aku share. Dan dari situ aku tahu papa mama sebenarnya nggak tahu tuh, nggak tahu perspektif itu. Mereka ngerasa kayak ya mungkin terlalu cengeng, kayaknya nggak boleh deh terlalu dimanja. Dan looking back sih aku berusaha memahami juga perspektif mereka. Mungkin karena pendewasaan juga, jadi aku udah memahami juga sudut pandang mereka gimana. Tapi makanya aku sangat peduli sih dengan
kondisi remaja ya, terutama kalau ngeliat remaja-remaja yang kelihatan banget sebenarnya dia kenapa-napa, tapi kalau ditanya bilangnya nggak apa-apa. Yang kayak gitu tuh yang lumayan nancep buat aku. Dariku Oke. gitu sih, Kak Fikri. Oke, terima kasih Kak Evelyn. Berarti kalau mungkin kayak ruang aman untuk ekspresi remaja gitu di awal-awal sangat sulit gitu ya untuk dibentuk sampai akhirnya baru pada saat dewasa baru sadar karena ada juga diskusi gitu. Ternyata sesederhana didengerin atau misalnya sederhana diucapin kenapa atau ditanyain daripada ditegur gitu. Nah, mungkin Kak Karisa yang saat itu mengalami fase gap year ya, itu menarik sih karena banyak ya di sekitarku juga saat itu yang mengalami fase gap year gitu dan ketika Kak Karisa lakukan yang ada di kondisi seperti itu dan sekaligus juga sebagai remaja gitu, gimana Kakak Risa bisa mengekspresikan perasaannya gitu ke lingkungan sekitar gitu? Apa sih yang dirasain ketika mengalami fase itu dan di sisi lain juga pada saat remaja gitu yang fase yang bergejolak itu? Baik, terima kasih Kak Haidar, Kak Evelyn. Jadi bener yang dibilang sama Kak Evelyn tadi, karena aku ada di fase-fase fase-fase akhir tapi di awal, remaja akhir tapi masih di tahun-tahun awal yaitu 18 tahun, aku bener-bener ngerasain apa yang dibilang sama Kak Evelyn tadi. Jadi sejak kecil itu kayak apa yang terjadi di aku itu mungkin itu dianggap kayak wah normal aja. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang harus dibesar-besarkan gitu. Tapi ketika aku sudah semakin ke sini aku sadar kalau ternyata itu nggak normal dalam artian itu ekspresi-ekspresi atau emosi yang ada di dalam diri itu eh, harus dikeluarin gitu, nggak harus disembunyiin, nggak harus ditahan-tahan, atau mungkin aja yang terjadi di aku itu kayak aku nggak sadar kalau ternyata hal itu adalah yang menyebabkan aku nggak bisa berkembang gitu. Contohnya seperti gini, kayak yang mungkin ada ruang yang yang jika aku masukin itu kayak aku bisa berkembang di situ. Tapi karena emosi-emosi yang menumpuk dari dulu, yang mungkin belum diselesaikan, yang mungkin nggak bisa disampaikan, itu jadi menumpuk dan yang saatnya aku bermekar, yang saatnya oh ini saatku itu nggak bisa, jadi kayak tertahan gitu. Dan sebenarnya sebenarnya dari lingkungan-lingkungan pun nggak ada yang salah, dari keluarga pun tetap support, dari teman-teman tetap support, tapi aku membatasi gitu, kayak bener takut di judge gitu. Dan di lingkungan-lingkungan yang mungkin karena aku hidup di yang jauh dari kota, mental atau kesehatan mental itu dianggap kayak wah ini penyakit gitu. Jadi kayak yang dari awal sudah ada tanda-tanda kalau ternyata aku itu eh, nggak bisa berbaur karena seperti ini, itu benar-benar kayak nggak ada solusi. Karena itu nggak dianggap sebagai apa ya, sebagai masalah untuk dipecahkan, tapi sebagai penyakit gitu. Kalau aku mengungkapkan, wah di sini bilangnya, wah ini pasti anak ini sakit. Padahal kata sakit itu nggak harus diungkapkan gitu loh. Mental itu bukan penyakit gitu. Dan aku percaya bahwa eh, pertanyaan-pertanyaan yang ada itu pasti ada jawabannya. Entah itu berasal dari lingkungan, kita menemukan jawabannya, entah dari diri sendiri. Jadi kayak fase-fase di umur 18 itu berasa banget di mana di fase-fase ini tuh kayak tanda kutip jor-joran gitu. Di Jawa sebutnya jor-joran. Jadi di mana kita itu eh, nggak bisa berkembang bisa jadi karena memikirkan atau berputar pada hal-hal tersebut.
dan kita perlu dukungan gitu. Cuman untuk perlu dukungan itu kan kita harus menyampaikan ya apa yang harus dirasa, apa yang harus dikeluarkan gitu. Tapi ya kembali lagi karena spekulasi yang ada di sekitar, jadi kita takut. Jadi lebih lebih bisa meluapkan itu sama seperti Kak Evelyn itu lewat-lewat karya-karya. Oke, terima kasih Kakak Risa untuk cerita, untuk kayak maksudnya ruang aman itu seperti apa dan juga kondisinya. Ternyata ya lingkungan sekitar itu dan juga awareness ya di sekitar lingkungan terkait dengan kesehatan mental itu juga penting dan juga ternyata bisa sampai menghambat pada potensi seseorang, pada potensi remaja gitu dalam berkembang gitu ya. Remaja adalah fase yang jor-joran gitu, itu bisa, dan juga ternyata memang itu adalah fase di mana seharusnya manusia itu berkembang dan manusia itu bisa melihat potensinya gitu, tapi ternyata sesederhana tidak bisa meluapkan cerita atau emosinya itu bisa menghambat banyak hal gitu. Oke, kalau Rensius, bagaimana kalau misalnya terkait dengan ekspresi remaja di lingkungan sekitar, apa sih yang dimaksud dengan ruang aman buat kalau Rensius, dan juga apa sih yang kamu rasain gitu ketika mencoba untuk mengekspresikan itu ke lingkungan atau ke ruang-ruang tersebut? Silahkan Kak. Oke, kalau aku waktu remajanya itu, aku tumbuh di lingkungan yang memang kurang bisa memahami kalau remaja itu juga punya perasaan, punya emosi yang nggak selalu harus divalidasi, tapi setidaknya didengarkan. Aku tumbuh di lingkungan yang tidak pernah, sorry, bukan tidak pernah, tapi hampir tidak pernah mau mendengarkan suara-suara tentang remaja. Karena kalau dari lingkunganku mungkin ada beberapa stigma. Salah satunya adalah, oh ya udah nanti kalau udah dewasa itu bakalan ngerti sendiri. Nanti bakalan paham bagaimana jalan kehidupan misalnya. Terus kalau di keluarga sendiri pun aku juga tidak pernah sih diajarkan untuk kalau kamu sedih itu kamu boleh mengungkapkan, kamu boleh nangis, kamu boleh cerita ke orang tua misalnya. Itu biasanya memang aku memendamnya dulu, menyendiri. Biasanya aku selalu menyendiri dan aku setuju banget kalau ruang aman itu nggak harus selalu tempat untuk bercerita, tempat untuk didengarkan, tetapi dukungan emosional dari teman-teman, dari kerabat, atau dari siapapun di sekitar remaja itu sangat penting. Semakin menurut aku ya, kalau remaja itu bisa diberikan dukungan secara emosional, perlahan-lahan juga mereka akan mencoba untuk membuka diri mereka untuk bercerita, karena mereka sudah merasa, oh di sini merupakan ruang yang aman karena aku diterima, karena aku diberikan dukungan. Sedangkan mungkin untuk beberapa orang itu waktu di masa remajanya belum pernah mendapatkan treatment itu ya. Cuman aku harap makin ke sini dukungan emosional itu makin bisa diberikan oleh teman-teman semua. Apalagi mungkin di sini beberapa dari kita ada yang mempunyai saudara mungkin yang masih remaja atau sepupu. Aku selalu pengen apa ya menyampaikan kalau coba diperhatiin aja sekitar kita. Kita tuh nggak pernah tahu kayak orang yang mungkin terlihat happy, terlihat biasa saja di depan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka rasakan di dalamnya. Lebih aware aja sih sama lingkungan, dan kalau memang teman-teman bersedia itu why not kita coba memberikan pertolongan itu nggak selalu dari uang ya teman-teman ya, nggak selalu dari hadir gitu, enggak, dari kita coba bilang, eh, coba ditanyakan dulu tentang kondisinya bagaimana, perasaannya. Menurutku itu sudah cukup membuat sebuah zona, sebuah ruang aman untuk remaja. Gitu sih mungkin, Mas Fikri. Oke, terima kasih Kak Laurentius untuk em, penjelasannya, sharingnya terkait dengan ruang aman gitu ya. Jadi kayak ruang aman itu adalah ruang di mana kayak kita diterima, sesederhana kita diterima dan juga diberikan dukungan gitu. Dan juga sebenarnya siapa saja bisa memberikan dukungan itu dengan sesederhana menanyakan apa yang
sedang terjadi gitu ya, emosinya bagaimana gitu, dan dukungan emosional yang bahkan sekedar ditanyain apa kabar gitu ya, atau ditanyain lagi kenapa gitu, jadi itu juga merupakan dukungan emosional yang sangat berharga gitu buat remaja. Nah, itu kita terkait dengan ruang aman gitu ya. Ternyata masih banyak banget tantangan terkait dengan ruang aman untuk ekspresi remaja gitu. Masih banyak PR yang perlu dikerjakan gitu ya di lingkungan di Indonesia gitu ya. Bahkan kayak untuk orang-orang yang di sekitar sini saja masih sulit gitu untuk mendapatkan ruang aman. Oke. Nah, selanjutnya karena teman-teman itu mencoba untuk mendeskripsikan gitu ya, atau bisa menuangkan ekspresinya nih melalui seni gitu, lewat lewat melalui kesenian, melalui karya kreatif yang udah di submit gitu. Nah, aku mau ngomongin terkait dengan apresiasi seni gitu, dan bagaimana sih, seberapa mudah, atau misalnya bagaimana sih teman-teman bisa akhirnya menuangkan emosi itu ke dalam suatu karya seni. Di sini ada lukisan, ada cerpen, dan juga ada refleksi jiwa, ada refleksi jiwa gitu ya terkait dengan apa perasaannya yang mau dibuat. Nah, gimana, seberapa mudah sih untuk bisa memberikan gitu atau bisa menuangkan emosi itu ke dalam karya seni, dan kira-kira responnya gimana ke orang lain ketika mencoba untuk menyampaikan emosi itu lewat karya seni. Em, Siapa yang mau duluan di sini untuk ngomongin terkait dengan seberapa mudah sih menyampaikan ekspresi seni lewat ekspresi perasaan lewat seni? Mungkin saya dulu boleh deh Mas. Boleh, silakan. Em, karena karya saya itu lukisan, em, karya ini juga dilukisnya setelah kejadian tersebut ya yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk karya saya sangat sulit. Karya saya sangat sulit karena di saat itu juga emosinya masih meluap-luap, masih bahkan masih bingung ini emosinya sebenarnya sebenarnya apa? Apakah emosinya marah, sedih, kecewa, atau sebenarnya ini memang emosinya campur aja gitu. Mungkin kalau teman-teman yang menggambar ya, pastinya dari kita semua di sini pernah menggambar ya gitu. Kita harus mikir kita mau gambar apa, kita mau gambar bentuk apa, mulai dari mana. Mungkin kalau yang menggunakan warna, kita mau menggunakan warna apa. Mungkin kalau ada yang mempunyai warna kesukaan, itu kita mau pakai warna kesukaan kita gitu. Cuman di saat itu saya melukisnya memang saya nggak bisa memikirkan hal itu. Jadi saya mau mulai dari mana, tapi emosinya juga sudah terlalu meluap. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah coba saya uraikan dulu sih sebenarnya emosinya ya waktu itu. Oh ini sedihnya tuh ternyata kalau ada ceritanya A B C gitu ya. Kalau ada kecewa itu tentang A B C. Kalau misalnya marah itu tentang A B C. Melalui saya bisa menguraikan emosi-emosi tersebut, saya mulai kayak oke, kayaknya ini warnanya cocok nih untuk emosi tersebut yang menggambarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, dan apakah warna ini representatif untuk emosi saya? Ya, nggak peduli. Yang penting ini cara saya untuk menyampaikan bagaimana emosi yang tidak bisa terlihat sama sekali ya, itu bisa di- ditampilkan di sebuah karya visual yang bisa dilihat tidak cuma saya, tapi semua orang yang bahkan di um, Zoom ini teman-teman bisa lihat bagaimana sebuah karya yang mewakilkan emosi gitu. Kalau dari saya cukup sulit, Mas, sulit banget gitu. Oke, cukup sulit ya karena memang kejadian di luap-luap emosi gitu. Tapi yang penting adalah kayaknya ketika melakukan tadi yang aku dapat adalah bagaimana proses, ada proses mengurai emosi gitu ya, yang mungkin itu bisa teman-teman atau teman-teman lakuin gitu ya ketika mencoba untuk jadi bentuk coping sebenarnya yang aku bisa pahamin gitu, dimana kayak akhirnya mengelola atau misalnya memilah emosi mana supaya jadi dibuat jadi lebih tertata, atau misalnya jadi lebih lebih apa ya, lebih mudah diproses mungkin begitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan lukisan itu atau misalnya lukisan yang lain gitu, sebenarnya kalau Rensius itu suka untuk membagikan karyanya nggak sih ke orang lain gitu, dan kayak pernah dapat respon
yang tertentu nggak terkait dengan karya itu? Em, Sebenarnya sih sebenarnya ini pertama kali saya coba submisi karya juga. Tapi kalau untuk membagikan paling ke teman-teman terdekat atau balik lagi ke ruang aman tersebut, orang-orang yang saya anggap merupakan ruang aman saya. Salah satunya dosen saya sekarang masih berkuliah di Unikarma Jaya di Fakultas Psikologi. Salah satu dosen saya itu memang ada yang menyukai cabang psikologi seni kebetulan. Saya coba namanya Mbak Atin, Mbak ini saya punya lukisan nih gitu. Itu respon pertama yang saya dapatkan adalah beliau itu coba langsung ngelihat saya dari atas sampai bawah. Memang ini cara pembawaan beliau. Emang lo lagi ngerasain apa waktu ngelukis itu? Cuman itu pertanyaan dari beliau waktu itu. Dan aku coba ceritain apa yang menjadi arti dari lukisan tersebut. Dan respon yang sampai sekarang membekas dan apa ya, jadi penyemangat aku untuk melukis adalah beliau ngomong, untung lo punya sebuah kopi untuk melukis. Kalau enggak, mungkin waktu itu kita nggak pernah bakalan ketemu, bro. Kita nggak bakalan pernah ketemu. Mungkin lo nggak ada di sini gitu. Itu respon yang menurutku aku merasa aku diterima melalui lukisan yang ya kalau secara teknik nggak ada apa-apanya mungkin, tapi ya ini cara aku menyampaikan diriku gitu. Jadi untuk respon sejauh ini aku masih menerima respon yang positif ya, gitu sih Mas Fikri. Oke, terima kasih Kak Laurentius. Ternyata kayak dari apresiasi seni kita tadi udah ngomongin banyak ruang aman dan ternyata sebegitu berpengaruh ya ruang aman untuk bisa akhirnya diterima dan juga bisa akhirnya bisa jadi salah satu cara gitu untuk menceritakan terkait dengan apa sih perasaan di balik ini gitu. Dan dengan demikian akhirnya orang jadi bisa remaja gitu ya Mas, jadi akhirnya punya motivasi lebih dan juga perasaan validasi gitu yang sebenarnya ingin di ingin didapatkan gitu tapi sulit banget untuk didapetin gitu di ruang-ruang tertentu gitu. Nah, aku lanjut ke Kak Karisa atau Kak Evelyn gitu terkait dengan apresiasi seni, terkait dengan cerpen maupun dengan refleksinya terkait dengan refleksi jiwa ini. Gimana? Apa seberapa mudah sih untuk menuangkan perasaan-perasaan tersebut ke dalam tulisan? Kak Evelyn atau Kak Karisa, silakan yang mau sharing duluan. Kayak aku Ya, silakan. Siapa nih? Kak Evelyn. eh aku dulu ya, Kak Arif. Em, seberapa sulit ya tadi pertanyaannya. Terus bagaimana respon orang lain? Kalau seberapa sulit, awalnya untuk aku sulit banget untuk em, mengekspresikan perasaan yang aku bahkan nggak bisa ngomong ya. Jadi kayak ngomongnya aja nggak bisa, terus gimana cara tuanginnya dalam bentuk cerita. Tapi setelah akhirnya mencoba, ternyata enjoyable banget. Dan aku mengalami state of flow ketika aku nulis cerita. Dan aku menemukan strategi copingku sih. Jadi ternyata aku memang suka melakukan projection. Misalnya aku ngalamin emosi yang gak enak banget, iri hati misalnya. Karena aku sulit untuk ungkapin langsung, misalnya ke teman atau orang tua kayak, aku lagi ngerasa iri hati banget nih sama orang ini, aku lagi insecure banget nih. Instead of ngelakuin itu, akhirnya aku membuat sebuah karakter fiksi yang ngalamin hal itu, dan dia ketemu orang-orang yang support dia. Itu membantu aku untuk ngerasa disupport juga. Padahal bukan aku gitu. Yang di cerita itu bukan aku main karakternya. Tapi ngebaca atau membuat sebuah dunia fiksi di mana orang yang ngalamin hal itu mendapatkan respon yang positif dari orang lain. Itu membantu aku juga di dunia nyata untuk melihat kemungkinan, oh kalau aku ketemu dengan orang yang tepat, teman yang tepat, atau timing yang tepat dengan keluarga, aku bisa dapetin support kayak gitu juga ya. Dan itu yang membantu aku untuk lebih positif juga jadinya. Sementara kalau terkait respon orang lain, sejauh ini menurutku cukup positif.
karena aku sempat menemukan beberapa orang yang mungkin merasa relate dengan ceritanya dan akhirnya jadi sharing gitu. Kebetulan aku post ceritaku dalam bentuk komik sih di media sosial. Dan dari situ jadi ketemu beberapa teman-teman yang kayak reach out lewat DM, terus mereka kayak bilang, kok pas banget nih ketemu cerita ini, aku juga lagi ngalamin kayak gini, tapi selama ini bingung ungkapinnya kayak gimana. Dan dengar kayak gitu, aku merasa bersyukur banget, karena tujuan aku bikin itu dan post di media sosial adalah aku pengen banget nge-reach out teman-teman yang sedang di kondisi kayak gitu. Karena aku pernah ada di posisi itu, aku pengen banget bisa melakukan sedikit lah. Meskipun aku tahu aku bukan influencer besar atau gimana gitu. Enggak sih, nggak ada mimpi ke sana, tapi at least kayak dengan karya yang dibagikan, siapapun yang baca bisa meninggalkan sedikit kesan ke teman-teman yang mungkin numpang lewat titipnya gitu. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Evelyn untuk ceritanya. Ya, jadi sulit ternyata di awal-awal gitu, tapi ternyata Kak Evelyn find it enjoyable ya, dan juga ternyata jadi flowing. Lalu juga ketika di-share akhirnya jadi nemuin nemuin apa? Nemuin orang yang relate juga sampai mungkin itu juga bisa jadi untuk mencari ruang aman gitu ya. Jadi salah satu cara gitu. Kita membuat ruang aman sendiri gitu secara nggak sadar gitu. Oke, Kak Karisa gimana terkait dengan apa menuangkan emosinya ke dalam refleksi ini ya? Ini kan mungkin lebih dekat gitu ya karena ini adalah sebenarnya kayak lebih kayak ke apa yang akan kamu rasain gitu. Nah, gimana gimana perasaannya dalam mengekspresikan seni perasaan lewat seni tulisan reflektif? Sangat susah, Kak, karena sebenarnya aku di awal pertama kali terjun ke dunia menulis itu adalah ketika aku masih SMA. Itu pertama kali adalah membuat cerpen dan dari situ itu untuk mencari ide itu sangat susah sekali. Di cerpen itu kita harus seolah merasakan bahwa karakter itu adalah seperti kita gitu. Berbeda dengan yang aku tulis di sini, itu lebih objektif. Jadi untuk proses menulisnya itu sangat susah karena harus ada banyak yang dibuat perbandingan gitu. Jadi aku menulis ini itu adalah aku mencari cari komunitas di media sosial itu, yang mana itu ada sebuah komunitas yang dia itu buat ngeluapin apa yang dia rasa gitu, tapi dia secara anonim. Dan dari situ aku melihat bahwa oh ternyata banyak yang merasakan kayak aku gitu, banyak yang berada di fase kayak benar-benar mencari jati diri. Dan dia tuh yang aku sangat sedihkan ketika dia benar-benar membutuhkan seorang untuk didengar, tapi nggak ada nggak ada seseorang yang benar-benar pas untuk itu gitu. Dan dari situ aku menarik juga banyak membaca sih, Kak. Jadi banyak membaca dari karya-karya sebelumnya, dari mungkin dari, dan untuk responnya yang aku dapatkan dari eh, sejak awal menulis itu alhamdulillah positif, dan respon yang diberikan itu dari rata-rata dari teman terdekat dan juga dari orang tua, dari guru-guru gitu. Itu aku kayak merasa wah, aku kayaknya harus terjun lebih dalam nih untuk membuat karya-karya lagi. Terima kasih Kak Karisa untuk sharingnya. Jadi memang em, dimulai
nggak mudah ya untuk menuangkan emosi dalam tulisan gitu. Dari Kak Evelyn dan juga dari Kak Karisa juga sulit gitu untuk menemukan dan awalnya di mana sampai akhirnya Kak Karisa akhirnya nemuin beberapa hal gitu ya dengan membaca gitu ya, dan juga membaca banyak cerita-cerita dari orang lain gitu, dan juga gimana sih mengolah dan mengolah emosi ke dalam tulisan gitu. Jadi yang aku dapetin dari sini adalah sepertinya adalah kayak seni itu bisa jadi coping yang bagus gitu karena proses berkeseniannya gitu, mengolah emosi, mengurai emosi ke dalam suatu hal yang jadinya bisa diatur gitu, dan juga akhirnya bisa dipilah gitu ekspresi mana sih yang cocok gitu untuk ditampilkan gitu ya, dan juga itu jadi medium, itu juga jadi pemicu, itu juga jadi salah satu awal gitu untuk membuka diri kepada orang lain gitu ya, dan awalnya untuk mencari ruang aman dan juga bahkan untuk membentuk ruang aman gitu ya. Jadi kita ngelihat nih kalau misalnya untuk teman-teman di luar sana gitu yang pada untuk teman-teman remaja atau bahkan orang-orang dewasa gitu ya, bisa menggunakan seni gitu untuk mengekspresikan emosinya karena prosesnya tuh panjang, nggak sulit juga, tapi itu em, membuat mengasah, mungkin mengasah kreativitas, mengasah berpikir gitu ya. Gimana sih caranya untuk menuangkan ini semua, menuangkan emosi yang ruwet, sulit banget untuk dibicarain, untuk diomongin ke dalam suatu karya yang bisa di-share dan akhirnya bisa orang-orang juga bisa enjoy dan tertarik gitu untuk melihat apa sih di balik karya ini gitu ya. Nah, terakhir em, kita akan bahas terkait dengan harapan gitu ya. Ini dari kita lihat dimulai dari gimana teman-teman ngebuat ruang aman dan juga bagaimana teman-teman membuat karya seni gitu. Apa sih harapan yang harapan untuk banyak ya terkait dengan kesehatan jiwa gitu. Untuk remajanya, untuk orang tua, untuk guru-guru, atau misalnya untuk ruang aman gitu. Apa sih harapannya supaya remaja itu bisa dengan mudah gitu mengekspresikan emosinya, dan juga bagaimana sih menciptakan ruang aman, apa sih harapan-harapannya gitu yang teman-teman harapkan terkait dengan kesehatan jiwa, ruang aman, dan juga ekspresi emosi melalui seni gitu. Silakan, ada yang mau cerita duluan, menyampaikan duluan? Kak Evelyn, kalau Rensius sudah senyum-senyum. Yo. Ya, Ren boleh kalau mau dengar. Kalau aku mungkin harapannya adalah semoga walaupun sebelumnya aku di fase-fase yang remaja kurang diperhatikan ya, emosinya, suaranya, atau pemikirannya, aku harap semoga Indonesia makin ke sini itu nggak cuma orang tua remajanya ya, tetapi mungkin teman-teman, guru di sekolah, atau siapapun yang berkaitan dengan remaja itu bisa lebih apa ya, memanusiakan remaja itu, nggak selalu melihat kalau remaja itu masih anak kecil, remaja itu tahu apa sih, remaja itu eh, ya kayak anak kecil aja gitu, emosinya ya terus juga nangis, nanti udah lega lagi gitu ya. Menurutku semoga makin ke sini remaja-remaja di Indonesia itu semakin bisa mengungkapkan juga ekspresi emosinya melalui hal-hal yang lebih positif tapi ya, dan juga lebih sadar atas kesehatan mental mereka, dan juga semoga providernya itu dapat memberikan dukungan yang tepat untuk remaja-remaja di Indonesia sih. Untuk menciptakan ruang aman, menurutku bisa dimulai dari kita mungkin yang memiliki adik, yang memiliki sepupu, ponakan, siapapun, atau anak misalnya yang masih remaja, untuk lebih bisa mengerti, lebih bisa hadir dan mendengar apa sih sebenarnya kebutuhan dari remaja itu selain kebutuhan fisik ya, apa sih kebutuhan emosionalnya. Kalau dari aku itu sih, Mas Fikri.
Oke, terima kasih Kak Laurentius untuk harapannya. Semoga itu bisa jadi PR kita semua gitu ya. Kak Evelyn, silakan. Mungkin aku akan start dari yang makro dulu ya, harapanku untuk institusi pendidikan atau pemerintah. Harapannya bisa lebih serius lagi untuk melihat masalah kesehatan jiwa. Karena aku akhir-akhir ini sering baca koran dan banyak banget ya berita-berita yang kurang baik gitu tentang remaja di Indonesia sekarang. Jadi harapannya bisa lebih serius lagi untuk melihat masalah ini. Karena remaja-remaja ini kan yang akan menjadi generasi penerus di bangsa kita ya. Kalau dari kesehatan mentalnya aja nggak dipeduliin, nggak dianggap serius, nanti malah impact ke sumber daya manusianya. Hmm, harapannya dari pemerintah bisa membuat regulasi yang lebih hmm, ketat lagi, terus juga institusi pendidikan bisa lebih konsumen lagi edukasi tentang kesehatan mental. Karena kalau kita cuma menuntut lingkungan mikronya, kayak misal orang tua atau guru gitu untuk peduliin aja, tapi mereka belum dibekali dengan pengetahuan yang cukup, takutnya malah misleading dan makin kemana-mana. Jadi dari institusinya perlu make sure juga gitu mereka udah dibekali yang cukup, baru kemudian disosialisasikan ke guru-guru di sekolah, juga orang tua. Dan nantinya setelah dapat edukasi, harapannya untuk guru-guru dan orang tua bisa lebih care lagi, bisa lebih terbuka lagi matanya terhadap isu kesehatan mental remaja. Karena zamannya udah berubah sekarang. Kesehatan jiwa ini mungkin bukan sesuatu yang dianggap penting atau mungkin dulu dianggap tabu atau dipandangnya sebagai suatu hal yang negatif gitu. Cuman sekarang aku lihat sih positifnya teman-teman udah lebih melek, nggak cuma dari kalangan muda tapi juga orang tua udah banyak banget yang mulai peduli. Tapi memang mereka belum tahu cara gimana, nggak tahu harus mulai dari mana. Dan harapannya sih dari orang-orang itu bisa start untuk spread pengetahuan dan positivity-nya ke orang-orang lain. Dan finally buat remaja yang mungkin sedang mengalami fase-fase yang sulit atau roller coaster lah ya kalau buat remaja. Pesanku sih hold on aja. Kayak sekarang mungkin berat, mungkin susah gitu untuk pikirin 2 bulan atau tahun ke depan, 2 tahun ke depan apakah akan getting better atau enggak. Hmm, karena setiap orang ngalamin hal yang beda-beda, aku nggak bisa bilang kayak kamu pasti akan baik-baik aja kok. Aku nggak akan bilang kayak semuanya all good and well. Cuman bertahan aja kayak pelan-pelan pasti bisa kok. Nggak instan dan nggak mudah, tapi saya akan percaya itu pasti bisa dijalanin dan percaya banyak banget orang-orang yang willing untuk bantu, yang peduli gitu. Kalau sekarang ada di kondisi yang kayaknya nggak ada orang yang ngerti deh, kayaknya nggak ada orang yang peduli. Mungkin di lingkungan itu memang nggak ada, tapi bukan berarti kalau kamu coba melangkah keluar dari rumah, melihat sekitar, pasti ada kok orang-orang itu. Jadi keep trying aja, keep believing. Kalau misalnya pasti ada titik yang lebih terang ya. Jadi out and semangat teman-teman. Itu aja dari kita. Thank you. Oke, terima kasih Kak Evelyn. Terkait dengan harapannya, berarti dimulai dari atas gitu ya, diperbaiki, dipastikan mereka orang-orang yang di bawah itu untuk institusinya paham terkait dengan kesehatan jiwa, kesehatan mental, lalu juga dilihat mulai sekarang makin banyak orang yang mulai kesehatan jiwa tapi masih bingung mulai dari mana gitu. Nah, itu juga PR yang berat gitu untuk memberikan ya. Tadi kalau Rensius bilang kayak providernya gitu, lingkungan yang lebih penting gitu, tapi berarti layanannya yang berfokus ke layanannya gitu. Karena udah banyak yang mulai melek kesehatan jiwa, ya mari kita semoga layanan makin membaik gitu terkait dengan penanganannya. Oke, terakhir Kak Karisa, silakan Kak harapannya terkait dengan kesehatan jiwa remaja di Indonesia. Itu aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Evelyn, ke Kak Laurentius dan ke Kak Fikri. Aku benar merasa kayak, wah hangat banget ini di hari ini.
Dan mungkin langsung ke harapanku aja. Untuk harapanku yaitu semoga ke depan stigma mental illness is bad news itu benar-benar hilang gitu. Karena mungkin bagi remaja itu ada sebuah benar-benar tantangan banget untuk kita bersuara, di mana remaja itu benar-benar mengalami kayak masa-masa konflik terhadap diri sendiri, kayak benar-benar kegelisahan itu muncul banget, apalagi ditambah dengan stigma-stigma tersebut, pasti untuk seorang remaja itu kan sulit, sulit menerima dirinya sendiri, sulit beradaptasi dengan lingkungannya, dan aku berharap eh, semakin luas nantinya Indonesia itu bisa lebih melek terhadap mental mental health gitu. Khususnya di daerah-daerah yang mungkin dianggap tabu hal seperti itu. Dan ruang aman menurut itu dimulai dari penerimaan diri. Ketika kita sudah merasa bahwa benar-benar menemukan apa itu arti sebenarnya dari diri kita sendiri, kita akan menemukan ruang aman. Dan juga lingkungan-lingkungan yang sportif, teman-teman yang selalu mendukung, keluarga, dan juga siapapun. Mungkin bisa jadi orang yang sebenarnya kita nggak kenal itu siapa, itu bisa banget tiba-tiba dengan hal sekecil apapun itu benar-benar bisa membangkitkan kalau oh ternyata hidup kita itu berharga. Terima kasih Kakak Risa untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk apa tadi aku nggak nyangka kalau misalnya di hari ini bisa menghangatkan Kakak Risa gitu ya terhadap terkait dengan ngomongin kesehatan mental gitu ya. Aku berharap juga teman-teman di sekitar di diskusi ini juga bisa merasakan hal yang sama gitu. Kita sama-sama saling mendukung, kita sama-sama saling membuat ruang aman dan kita sama-sama mengapresiasi segala bentuk emosi, ekspresi remaja yang ada di ruangan ini, yang ada di sini. Semoga semangat-semangat itu bisa menyebar ya keluar setelah diskusi ini, setelah mental health week hari ini selesai gitu ya, teman-teman bisa dengan mudah atau dengan nyaman mencari terus membentuk ruang aman lalu menuangkan ekspresinya melalui seni atau misalnya melalui banyak channel-channel yang positif gitu ya dan juga semoga ya harapan-harapan ini kita bisa bekerja bareng gitu untuk menciptakan kesehatan menciptakan apa lingkungan yang aman untuk remaja terus juga menyediakan layanan yang bagus, yang memadai untuk remaja dan juga bisa menghilangkan stigma terkait dengan kesehatan jiwa di Indonesia dimanapun dan juga di kota, di wilayah-wilayah terpencil dimanapun itu. Terima kasih untuk para submisi karya, tiga perwakilan submisi karya yang sudah ikut diskusi pada hari ini. Senang banget berikan reaction emoji dong untuk teman-teman di sini yang udah sharing, berani udah sharing terkait dengan cerita-ceritanya, karyanya. Semua karyanya ketiga karya dan 43 submisi karya lainnya nanti akan akan ada dimuat di Bunga Rampai kembali ke hulu yang akan terbit kayak kira-kira mungkin di bulan Maret atau dari bulan kira-kira di periode Maret sampai Mei 2026 gitu ya. Bunga rampainya nanti akan tersedia bisa diakses tersedia oleh siapapun di websitenya PPHWJ dan semua orang juga bisa dapetin dan semua orang bisa mengunduh itu dengan gratis gitu ya. Jadi bukan bukan cuma buat kita-kita aja gitu. Semoga cerita-cerita itu 46 karya itu bisa menginspirasi teman-teman untuk menciptakan ruang aman, untuk memberikan ekspresi emosi dan juga untuk untuk menciptakan harapan-harapan kesehatan jiwa yang udah teman-teman semuanya harapkan di hari ini. Terima kasih teman-teman untuk Kak Laurentius, Kak Karisa, dan Kak Evelyn untuk sharing ceritanya, untuk sharing terkait dengan karyanya hari ini. Terima kasih banget. Nanti kita akan berkontak lebih lanjut terkait dengan karya-karyanya. Oke, sepertinya em, nggak ada pertanyaan. Jadi kita bisa lanjut ke
acara atau diskusi selanjutnya gitu ya. Terima kasih Kak Laurentius, Kak Karisa, Kak Evelyn. Kalau misalnya mau off cam atau mau lanjut, silakan. Kita akan lanjut ke diskusi selanjutnya. Oke, hari ini sebagai penutupan juga kita akan mendengarkan refleksi terkait dengan kesehatan jiwa remaja oleh Erik Sindunata, koordinator dari Committee of Practice Kesehatan Jiwa Masyarakat. Em, Refleksi, silakan untuk Kak Erik untuk menyampaikan refleksinya apa aja sih yang sudah kita laksanakan diskusinya dari awal sampai akhir untuk Mental Health Week ini dan kira-kira bagaimana sih kesehatan jiwa pada remaja dari seri diskusi yang udah kita laksanakan di minggu ini. Silakan Kak Erik, waktu dan layar. Oke, eh, terima kasih Kak Haidar atas kesempatan yang diberikan. Ya, teman-teman, senang sekali hari ini kita bisa sampai di penghujung rangkaian Mental Health Weeks 2025 dan menutupnya dengan sesuatu yang paling dekat dengan tema kita, yaitu ekspresi remaja. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Evelyn, Kak Karisa, dan Kak Laurentius atas kehadiran dan juga keberaniannya untuk menceritakan dan membagikan karya, tentunya juga perasaan dan pengalaman dalam membuat karya ini. Oke, mungkin selama 5 hari terakhir kita telah belajar bahwa hulu, yaitu tema pada tahun ini, bukan sekedar titik awal, melainkan tempat di mana segala kesadaran dimulai. Dari sana kita memahami bahwa mendengar adalah bentuk pertama dari kepedulian. Nah, ini dibahas di hari pertama, yaitu para remaja dan guru mengingatkan kita bahwa banyak masalah kesehatan mental bermula dari kebutuhan sederhana yang tak tersampaikan. Jadi dari suara yang ingin didengar namun tak menemukan telinga, lalu di sanalah pencegahan sejati dimulai. Jadi saat dari sekolah, di rumah, dan di lingkungan belajar kalau bisa menjadi ruang aman untuk berbicara tanpa rasa takut dan dihakimi, itu adalah hal yang ideal agar remaja bisa menceritakan masalahnya. Lalu berikutnya dari hari kedua, jadi dari lensa pendidikan dan agama, kita belajar bahwa keduanya memiliki peran penting pada pembentukan kesehatan mental. Jadi di hari kedua ini ada kampus dan sekolah. Yang pertama menjadi ruang awal bagi remaja dan mahasiswa untuk belajar mengenali diri, mencari pertolongan, dan membangun literasi emosional. Lalu ada juga di situ program konseling, lalu juga ada pelatihan dosen untuk lebih peka, dan kegiatan screening rutin. Nah, di dunia pendidikan ini menunjukkan bahwa pencegahan dapat dimulai dari sistem yang peduli pada remaja. Nah, sementara itu di lembaga keagamaan kita mendengar bahwa banyak stigma dan ada pendapat bahwa jika ada masalah kesehatan mental itu adalah kurangnya iman. Nah, di situ ada pendeta yang mengingatkan kita bahwa iman tidak meniadakan pergulatan batin. Jadi dari pendeta Indah sendiri saya belajar bahwa keluhan dan duka bukanlah tanda kurangnya iman, melainkan itu adalah bagian alami dari perjalanan manusia yang seharusnya diterima dan akan dilalui oleh setiap orang. Lalu pada hari ketiga, kita membahas tentang dunia digital dan seni. Di sini kita diajak menelusuri sisi lain dari ekspresi diri. Jadi di media sosial sendiri kita bisa melihat bahwa ini menjadi ruang bagi remaja untuk mencari makna, lalu juga mencari keterhubungan dengan orang lain, dan tentunya merupakan tempat berbagi perasaan. Tapi selain itu, media sosial juga menjadi sesuatu yang menjerat dalam pencarian validasi yang tiada henti. Jadi tidak hanya untuk saran mengenali emosi dan menemukan dukungan, tapi ini juga eh, menjadi dorongan bagi remaja untuk terus-menerus mencari likes dan validasi yang akhirnya membuat mereka merasa kekurangan. Di sisi lain, seni memberikan ruang untuk menamai perasaan yang sulit diucapkan.
Lalu melalui keduanya kita belajar bahwa ekspresi adalah bagian dari penyembuhan. Tetapi keluarga dan lingkungan tetap menjadi penuntun agar kejujuran itu tetap menenangkan dan bukan melukai. Lalu kemarin pada hari keempat itu ada dua mahasiswa dan satu aktivis muda yang mengingatkan kita bahwa perubahan seringkali berasal dari lingkungan kecil yang peduli. Jadi melalui pendampingan sebaya, kolaborasi dengan dosen, dan program konseling di kampus, mereka berupaya untuk membangun budaya saling jaga di antara rekan-rekan mahasiswa dan lingkungan sekitarnya. Jadi, di luar lingkungan akademik sendiri, itu mereka juga bergerak ke masyarakat. Jadi ada juga yang bergerak menyebarkan edukasi untuk melawan stigma seputar kesehatan mental di daerahnya, lalu juga agar isu ini tidak dipandang sebagai suatu kelemahan atau bahkan sesuatu hal yang mistis. Lalu dari gerakan bersama ini tumbuh semangat untuk saling menguatkan sehingga menumbuhkan keberanian untuk berbicara, berbagi, dan berjuang demi generasi muda yang lebih sadar, lebih peduli, dan lebih sehat jiwa. Salah satu goalnya mungkin di hari keempat kemarin ada yang ingin mencapai Indonesia emas di tahun 2045. 2045 ya kalau nggak salah. Oke, lalu di hari terakhir ini kita juga sudah mendengar 3 karya yang terpilih, yaitu ada 1 lukisan dan 2 cerpen. Ini kita bisa lihat bahwa ini adalah wujud keberanian untuk mengekspresikan perasaan yang tadi juga dikatakan kadang seringkali itu sulit diucapkan. Lalu melalui karya-karya ini kita diingatkan bahwa setiap bentuk ekspresi adalah langkah kecil menuju pemulihan, lalu membentuk ruang aman dan juga menyampaikan harapan mereka. Oke, lalu kini kita di penghujung Mental Health Weeks 2025, kita diajak untuk benar-benar kembali ke hulu dari setiap tindakan pencegahan. Jadi yang kita harapkan adalah keluarga yang mau memahami, sekolah yang membangun ruang aman, komunitas yang menguatkan, dan masyarakat yang tidak ada stigma. Karena menurut hemat saya sendiri, menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang menyembuhkan luka, tetapi tentang memastikan bahwa lingkungan kita itu cukup kuat untuk mencegah luka itu terjadi. Jadi hulu itu menurut saya adalah tempat kesadaran itu dimulai dan dari sanalah eh, arus kehidupan yang sehat terutama secara mental itu akan terus mengalir. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah memasukkan karyanya. Lalu nanti ada bunga rampai yang akan diterbitkan dari 43 karya tersebut. Lalu juga kepada seluruh narasumber yang mau berbagi cerita, lalu berbagi pengalaman mereka, dan berbagi apa saja kerja mereka, dan panitia yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada moderator, Kak Haidar, silakan.